Sekarang kita masuk ke transaksi berikutnya, nomor 2, masuk ke transaksi DIPA. Perwakilan melakukan pengadaan 1 paket furniture untuk kantor untuk menggantikan yang telah dihapuskan. Pengadaan tersebut berdasarkan SPK nomor 01752 berapa sih? Garing PL garing 01 garing 2024 garing 26 tanggal 7 Februari 2024 dengan PT Prima Sentosa Karya yang beralamat di Jalan Megajaya nomor 32 Jakarta Pusat. Sesuai SPK tersebut dilakukan pembayaran sebesar 457,76 melalui order transfer bank nomor 97563 dengan bukti pembayaran BAST nomor 001 garing BAST garing 02 garing 2024 tanggal 7 Februari 2024. Perwakilan melakukan pembukaan transaksi pada aplikasi SimKiu pada tanggal 8 Februari 2024. Jadi ini kita melakukan pencatatan transaksi belanja modal ya. Kita input ini 1 juga per jenis barangnya. Kursi tunggu, pembelian kursi tunggu konsuler. Merek Livian Mary sebanyak 1 buah. Iya, tanggal kwitansinya itu sesuai dengan tanggal BAST. Pembelian kursi tunggu konsuler. 1 buah. Ya. Kode detailnya yang kok yang 532 triple 1. Detail busnya kok yang 329, Mbak. Ya, betul. 68,66. Transfer bank 97563 ya. Ini berarti menggunakan TUP ya, Mbak Devi. Kursi tunggu. Kan kursi pengadaan furniture. Nanti di tiknya di tik TUP. Udah. Ya, lanjut. Yang kedua, lalu ke interkoneksi. Ini kita jenis dokumennya kita pilih dulu yang BAST falas lainnya. Terus ini karena PNBP, kita pilih sumber dananya PNBP, kita rekam sebagai PNBP. Kemudian untuk jenis kasnya karena ini adalah PTUP, jadi kita harus klik si TUP-nya dulu, lalu kategorinya kita pilih sebagai kategori barang.
kita lihat di sini berdasarkan soal pembayaran untuk pembelian furniture itu USD-nya 457,76. Ya, dia terdiri dari ada tiga jenis barang: kursi tunggu, meja kerja, dan kursi kerja. Nanti kita klik si 68,66 itu, kita lakukan perincian barang. Ini disampaikan di soal bahwa pada saat di sini dibilang bahwa modul komitmen sebenarnya hanya mencatat satu aset sebesar 457,76. Berarti kan ini asumsinya tidak dilakukan perincian barangnya satu per satu, ya. Berarti balik lagi, kita keluar dulu. Kita harus pilih semua 68,66, terus 274,66, 114,44. Tidak diklik. Sini kita akan coba dirinci untuk tiga jenis barang ini dalam satu kode barang aja, ya. Nanti nanti ketika ada masuk ke modul aset, ada contoh transaksi untuk merubah pendetailan aset. Nah, ini kita klik dulu satu item yang angkanya 68,66 itu. Tiga kosong lima kosong dua kosong satu kosong kosong tiga. Jadi dari tiga jenis barang furniture ini kita rinci dalam satu kode aset, ya. Satu kode aset aja itu tulisannya, berarti di sini ada satu. Terus keluar, lalu kita Kemarin kan udah ada dari contoh soal pembelian furniture yang diinput sekali menjadi satu kode barang, padahal di dalamnya ada banyak. Nah, ini kasusnya Paris nanti, ya. Kasusnya Paris, kasusnya Tokyo, kasusnya siapa lagi tuh ke belakang. Terus ada pembelian renovasi, ya. Jadi ada perawatan mesin juga, ada renovasi yang di situ ada jasa konsultan, terus ada biaya renovasinya itu sendiri. Nah, ini kan semuanya transaksi KDP, ya. Nah, maksudnya biar teman-teman itu nanti tidak ini lagi, ya, salah lagi pada saat mentransaksikan KDP-nya. Terus yang satu lagi itu mobil ya, Mbak. Saya lupa inget. Sebenarnya bisa dilihat di sini sih pada saat misalkan
hubungan antara komitmen dengan operator aset tidak baik-baik saja, ini biarin aja gitu. Bisa dilihat di sini, sebenarnya saya ada PR apa sih gitu di pembelian, kan bisa dilihat. Mohon maaf kalau agak lambat. Satu karena pandu, keduanya internetnya. Nah, ini adalah transaksi yang perolehan pembelian. Jadi ini ada pembelian apa sih? Sebenarnya ini bisa dilihat. Ada pembelian kursi besi metal, ada pembelian kursi. Nah, tentunya kemarin teman-teman kan udah lihat ya transaksi di SimGeo-nya seperti apa. Nah, kecuali kalau teman-teman pusat kan nggak melalui SimGeo ya, bisa langsung di ini. Terus di interkoneksinya juga sudah seperti apa. Nah, kita tidak akan lagi ke situ ya, tapi pada saat nanti diperlukan boleh ya. Kita coba fokus ke modul aset tetapnya, tinggal mendetailkan. Udah beda operator gitu. Pura-puranya saya adalah operator BMN-nya gitu, yang kemarin sudah dibuka oleh operator komitmen, sementara tinggal tanggung jawab operator BMN-nya untuk mendetailkan. Jadi permasalahan udah proses SPP, udah kemarin ada permasalahan salah pembukuan yang sehingga harus dilakukan kontrapos dan lain-lain itu udah lewat, maksudnya itu bukan bagian dari proses di modul aset ya. Jadi modul aset tinggal mendetailkan apa yang sudah disiapkan oleh komitmen. Walaupun salah, harus tetap didetailkan, baru nanti dilakukan perbaikan oleh modul aset itu sendiri. Mudah-mudahan tadi ada yang salah ya. Kemarin kan kalau nggak salah ada pembelian yang kendaraan bermotor ya kalau nggak salah. Apa bukan di soal ini ya? Lupa saya. Oke, untuk pendetailan pembelian di modul aset tetap itu antara persediaan dengan aset tetap itu ada sedikit berbeda ya. Pada saat kita pendetailan aset tetap itu hanya memerlukan kita input tanggal buku dan merek tipe dari si barang itu. Semua referensi yang ada di sini udah disajikan oleh modul komitmen melalui interkoneksi. Jadi hanya mengisikan satu tanggal pemakaian ya, bukan tanggal buku malah ya. Ini tinggal disesuaikan 29 April 12-an. Terus merek tipenya isikan di sini apa? Sesuai dengan fisik barangnya tentunya ya. Jangan kursi fisiknya mereknya apa ya biasanya kalau kursi Ligna tapi di sini ditulis yang berbeda. Nah, ini jadi PR juga nanti ke depannya. Karena ada yang seperti ini, fisiknya apa, mereknya ditulis di saktinya apa. Nah, berbeda sehingga bikin pusing si penggunanya. Jadi hanya dua ini sih di sini. Kalau untuk pembelian di aset tetap ya, tanggal buku, tanggal awal pemakaian itu sama tanggal buku. Di sini tinggal merek tipenya, isikan. Biasanya apa sih mereknya? Sitos, Ligna. Apa tuh kalau kursi-kursi kayak gini? Biar ingat tidur, biar ingat tempat tidur, isikan Ligna. Kan mau pada ngantuk kan? Oh, ada ngantuk. Oh iya, sebelum lanjut ya kembali ke atas. Di sini kan ada periode ya, periode normal, periode 13, periode 14. Saya yakin teman-teman udah tahu semua. Cuman ada yang mungkin lupa. Jadi sesama guru, sesama ilmu apa ya? Ya boleh. Periode normal adalah periode untuk melakukan transaksi tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Itu periode normal. Periode 13 adalah periode unaudited, jadi pada saat kita melakukan transaksi setelah tanggal 31 Desember, kan udah disusun laporan unaudited nih. Oh ternyata masih ada tambahan transaksi, entah itu pendetailan, entah itu perubahan kondisi atau apapun. Nah itu bisa dilakukan di periode 13. Jadi untuk perbaikan unaudited, ya perbaikan atau tambahan ya, artinya di situ bisa menambah atau merubah. Terus periode 14 adalah periodenya BPK.
untuk melakukan transaksi atas koreksi hasil auditnya BPK seperti kemarin yang sudah kita sama-sama lakukan. Jadi tidak boleh melakukan transaksi di periode 14 ini kalau itu bukan dari hasil koreksi BPK. Jadi yang bebas itu periode normal dan periode 13. Itu sepanjang selain bukan koreksi BPK itu bisa dilakukan di situ sepanjang itu masih dalam periodenya. Pada saat periode normal udah tutup periode, maka yang masih terbuka adalah periode 13. Itu masih bisa dilakukan atas transaksi yang memang dari inisiatif kita gitu. Artinya apakah oh ternyata kemarin salah, harus dilakukan koreksi nilai, koreksi kuantitas atau koreksi apa gitu. Tapi kalau udah periode 14, ya kita harus trik ke koreksinya BPK apa. NUP-nya yang mana, jumlahnya berapa, jangan nambah-nambahin, bikin pusing. Karena koreksi BPK itu ada jurnal koreksi yang harus disusun untuk menyusun kesepakatan atas koreksi itu. Pada saat nanti ditentukan BPK ada 10 NUP yang harus dikoreksi di situ, sementara teman-teman menambahkan 5 NUP. Nah ini kan angka koreksinya jadi berubah. Nah ini menjadi perlu waktu juga untuk menelusuri ini perbedaannya di mana gitu. Kalau teman-teman bilang ke kami mungkin agak bisa, oh iya kemana ada tambahan gitu, mungkin agak bisa langsung di ini. Jadi pada saat kita bicara periode 14 itu hanya dilakukan untuk koreksi-koreksi yang dilakukan oleh BPK, tidak ditambahin, tidak dikurangin. Ya, ini untuk 3 periode yang di atas. Nah kembali ke transaksi pembelian itu hanya kita melakukan input tanggal awal pemakaian dan merek tipe. Ini tanggal bukunya hilang karena saya tadi diklik di atas ya. Bisa dibatal terus. Nah ini. Jadi misalkan mereknya apa tadi? Simpan data. Nah, terkait transaksi aset tetap itu banyak yang langsung inginnya langsung ke approval gitu. Pak S. Ya, oh, iya kan ini pendetailnya begini, sama. Iya. Nah ini ya, jadi udah pendetilan. Ada kursi besi metal 1 unit harganya 7 juta. Nah tentunya si operator gimana sih ngomongnya muter menanyakan masa iya ada kursi 7 juta masa ini mungkin bisa jadi wajar ya kalau memang realnya. Jadi ini adalah kemarin yang kita ubah yang harus SIMQ melakukan kontrapos ini, maksudnya tujuannya adalah pada saat kita input satu barang ternyata di dalamnya itu lebih dari satu barang gitu. Di soal kemarin kan ternyata ada 2 kursi, ada 1 meja gitu misalkan. Nah, kasus yang terjadi juga kadang pernah ada, Pak, kami beli aset 2 tapi di inputnya 1, atau kemarin ada beli karpet 10 meter tapi dibilangnya itu 10 unit. Nah, ini kan hal yang berbeda ya. Jadi koreksinya ya nanti di aset tetap juga. Sementara ini detailkan apa adanya. Si kursi besi metal ini adalah sebenarnya di dalamnya ada yang ini. Nah, kan di inputnya 457,76 kemarin interkoneksi ya. Padahal di dalamnya di situ ada kursi tunggu, ada meja kerja, ada kursi kerja gitu. Yang masing-masing nilai perolehnya sebesar ini. Nah, dari
sini sudah didetailkan dari berapa? 4 barang ini didetailkan hanya satu barang. NUP 309 ke 309 sebesar 7.200.000. Nah, 7.200.000 itu ini nutupin mulu sih. N. Nah, jadi sebenarnya ini ya jadi PR juga ya. Harus dihitung dulu. Ini 68,66. Kemarin sebenarnya udah dihitung. 137,33. 114,44. Kursnya tanggal berapa tuh? Tanggal transaksi ini pada tanggal 29 berarti ya Mbak Maria, bukan 7 Juli ya. Kok bukunya ininya 7 Juli ya? Oh, Februari ya. Kebalik. Ih, jadi kursnya adalah tanggal 7 Februari ya. Berapa tuh kursnya? Iya kan? Ini tinggal dikali kurs 15.000 misalkan. Cara benernya nanti sih seperti ini ya. Cara benernya seperti ini. Jadi pada saat ditemukan seperti ini kan dihitung dulu. Nah, di sini kan 7 juta, berarti bukan 15 juta gitu, 16. Kan 15 juta, 16.000. Sesuai kursnya tanggal 7. Atau kita lihat aja yang benernya berapa sih. Wah, ini memang harus berapa hari ya. Kurs tengah tanggal 7 Februari. Kelewat. Yang di bawah. Kurs tengah yang mana? 15. Kurs tengah. Nggak ada kursanya, bikin sendiri. Nah, kok nggak ngopi? 273. Hah? Iya kan, segini kan? Tapi kok masih jauh ya? Oh iya, ini kan kali 2 nih. Ini kali 2. Nah, iya kan? Nah, Ini kayak suaranya Mas Iwan. Dari tadi dipanggilin diem baik. Nah, sementara diperlukan kan angkanya adalah, komanya mana ya? Halo? Di- Diperlukan kan 7.202.396. Jadi ininya berapa? Nah, 5.000 ya. 5.000 tambahin ke sini aja, ini kan cuma 1 ya. Jadi kesannya ngepas-ngepasin ya, tapi ya memang begini sih. Ditambah 5192. Nah, ditambah apa dikurang ya? Nah, jadi yang pertama ini dibagi 2 dulu lagi. Karena untuk harga satuan ya. Jadi si ini yang ini pertama adalah harga satuannya ini. S.
Terus yang ini harga satuannya ini. Yang ketiga harga satuannya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Saya ngantuk nih, kopinya belum habis. Nah, si kuning ini yang akan menjadi harga satuan masing-masing barang. Karena si kursi besi ini sebenarnya ada 4 barang, sementara di input hanya jadi 1 barang oleh komitmen. Ini bukan lagi nyalain komitmen lagi, tapi memang pura-puranya kasusnya begini ya. Kasusnya Paris nanti, Mbak Pite catat. Yang ditanyakan tadi Mbak Cynthia. Jadi ini setelah didetailkan oleh operator, maka dilakukan apa? Di-proof dulu ya. Persetujuan transaksi. Di-proof dulu sebelum dilakukan koreksi. Masih 3:30, masih ngejar lah setengah jam. Oke, ternyata kosong. Kok mau di-proof kok kosong, kenapa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Kenapa kosong? Yang di Zoom dapat hadiah loh, iPad. Ya, kenapa dia di approve belum ada? Karena validatornya belum, loh kok keluar ya? Apa tadi memang belum masuk? Belum divalidasi. F, C, 6, G. Jadi harus divalidasi dulu, baru approve. Ke aset tetap, persetujuan, validasi, tunggu loading. Ayolah. Ya, centang, validasi. Nunggu selesai, baru approve, kembali ke operator. Ini satu transaksi, gimana ratusan transaksi? Nah, tinggal klik lihat aja dia biar refresh lagi. Ya, centang, setuju. Pada saat disetujui, maka ini harusnya menghilang. Karena kalau aset sudah divalidasi dan approve itu tidak muncul lagi di transaksi, tidak seperti persediaan. Dia akan tetap muncul di barisan transaksinya, di kolom transaksinya. Ini kita selesaikan dulu proofnya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2. Lagi foto ya. Tapi daripada hening, mendingan cipta nanti. Ya, sudah selesai nih. Si 4 barang ini didetailkan di aset tetap. Hanya saja harusnya kan 4 barang, itu baru 1. Nah, dipastikan kalau tanya teman-teman misalnya ke KPPN atau SITP, ya udah yang si kursi besi itu dikoreksi nilai, selisihnya pakai perolehan lainnya. Tapi kalau kami jawabnya tidak. Karena kami lanjut berpikirnya adalah pengelolaan. Pada saat nanti
yang si kursi besi tadi dikoreksi nilai menjadi harga wajarnya, misalkan menjadi harga yang si ini 1 juta, maka nanti pada saat PSP yang muncul adalah harga 7 juta, bukan harga 108 ini. Karena kami mikirnya adalah ke pengelolaannya nanti lanjutannya. Sebenarnya itu nggak salah juga gitu, dikoreksi nilai, terus sisanya perolehan lainnya gitu. Akan sama, ada aset kursi besi metal harganya sekian, terus yang 2 meja harganya 2 jutaan, yang 1 kursi kerja harganya gitu juga gitu. Muncul di laporan sakrinya. Tapi pada saat kita bicara pengelolaan nanti salah satu kursi harganya 7 juta. Karena yang perolehan awal ada tadi 7 juta walaupun sudah dikoreksi nilai tadi gitu. Nah, itu kurang lebih ke situ. Nah, cara ngoreksinya adalah pertama kita buang dulu si kursi besi metal tadi yang harga 7 juta, NUK-nya berapa? Lupa. Jadi harus lihat monitoring dulu transaksi. Setuju BMN ya. NUK-nya 309. Nah, maksudnya suatu saat kali aja nanti teman-teman lupa, tadi main simpen aja, approve, NUK-nya berapa ya. Lihat aja dari monitoring. NUK-nya 309, langsung eksekusi, berarti dari apa ya teman-teman di perwakilan? Tunjuk jari, ada yang bisa jawab? Dapat hadiah handphone Pro Max 16, belum ada. Ini antara ngikutin apa kan yang di perwakilan, mudah-mudahan ngikutin ya. Habis nggak ada yang bersuara dicolek-colek. Anggap aja ngikutin lah ya. Padahal ada sekian banyak peserta yang ikut, mudah-mudahan. Oke, lanjut. Si 309 ini dihapus dulu. Hapusnya bukan hapus kayak harus minta izin dulu ke Kepri atau minta izin, tapi ini hapus catatan karena ada kesalahan nilai dan kuantitas. Bikin surat keterangan yang memuat antara lain tadi menjelaskan kesalahan nilai dan kuantitasnya. Membuang berarti tadi kan di awal ada perolehan, ada perubahan, ada penghapusan. Lakukan koreksi pencatatan berarti dari penghapusan, ada di RUH transaksi BMN, penghapusan, koreksi pencatatan. Mau rekam? Mau nggak? Oh mau. Kursi besi metal 309. Terus tanggal bukunya tadi kan saya Maret aja, bulan Maret 1. Kan tadi Februari ya, tanggal 2. Non henti guna, karena ini hanya untuk mengkoreksi dalam masih kondisi baik, bukan karena dihentikan. Nomor SK ini adalah bukan surat keputusan, tapi surat keterangan. Tinggal format di perwakilan nanti seperti apa SK-nya. Surat keterangan nomor tanggal Maret 2024 misalkan. Tanggalnya ya sesuai tanggal eksekusinya, tanggal 1 Maret. Ketutupan ini. Nah, ini bisa dijelaskan tadi karena ada kesalahan kuantitas, nilai dan kuantitas, koreksi nilai dan kuantitas. Koreksi nilai dan kuantitas. Kuantitas, simpan. Nah, setelah simpan apakah harus di-file APR dulu? Tentu. Tapi karena transaksi ini tidak berhubungan langsung antara koreksi pencatatan dengan perolehan lainnya yang akan kita lakukan, itu tidak nyambung, maksudnya tidak berhubungan langsung, itu bisa langsung dilakukan ke perolehan lainnya dulu. Persetujuannya nanti sekaligus. Jadi saya akan langsung, idealnya kan, normalnya kan ini disetujui dulu nih, file APR. Tapi karena itu transaksi yang tidak nyambung, tidak berhubungan, bisa langsung dilakukan. Berbeda dengan misalnya rekelas keluar, rekelas masuk.
Ini harus file APR dulu nih, setelah reklas keluar file APR baru reklas masuk. Karena reklas masuknya mengambil referensi atau koreksi nilai bertambah atau berkurang. Karena harus mengambil transaksi mana yang akan dikoreksi, kayak transfer reklas masuk keluar sama masuk itu reklas masuknya dari yang mana gitu. Maka harus di file APR dulu. Nah ini karena transaksi tidak nyambung, bisa langsung rekam di perolehan lainnya. Kenapa perolehan lainnya? Ya memang hanya transaksi ini yang bisa mengakomodir. Pada prinsipnya perolehan lainnya ini sebenarnya digunakan pada saat ada perolehan selain pembelian atau perolehan yang dari APBN kayak tadi yang di awal ya. Atau lebih tepatnya kayak kita pernah ada kasus juga beli mobil dapat TV. Matikan yang Mbak Dania ya. Udah Mbak Dania tadi itu. Tapi zamannya Ida sih. Dapat TV itu dicatat di perolehan lainnya. Emang dari apa ya, bonus lah katakanlah gitu loh atas beli mobil. Nah ini pertama, yang pertama kan tadi apa nih, kursi tunggu. Ada nggak kursi tunggu di sini? Karena nggak ada, kita cari yang mendekati. Itu apa ya, bahannya mungkin dari besi juga, bisa juga. Nanti besi metal. Kok sama kayak tadi? Iya sama apa? Tapi kan kita mau memperbaiki nilainya. Bahwa nilainya sekarang menjadi segini. Si metal satu kan ya? Ya satu. Terus tanggal perolehannya tadi 29 Februari. Awal pemakaian 29 Februari juga. Bukan awal ya, jangan tadi penghapusnya 29 Februari, dibukukannya karena bukan bulan Juni, perolehannya dari Juni lagi ya, salah. Jadi plus minusnya nggak ketemu di penyusutannya gitu ya. Terus tanggal perolehan 29 ya. Ininya berapa? 1080 berapa? 296. Kondisi baik. Nah, perolehannya tadi lah dari asal perolehan ini dibelinya dari toko mana sih gitu, sebenarnya lebih tepatnya itu. Nomor bukti ya tadi, nomor surat keterangannya nomor berapa tuh? Tadi saya juga lupa. Yang penting saya masukin di sini harus ada komponen angka dan huruf. Tapi nanti kalau benar harus sesuai ya. Menghapusnya pakai keterangan yang mana ini harus sesuai. Kebetulan saya lupa tadi. Nah, nggak boleh lupa sebenarnya. Ini perolehan dari apa namanya, koreksi kuantitas dari si, bisa dituliskan lagi, koreksi nilai kuantitas. Biar nyambung sama yang penghapusan tadi. Simpan. Apa itu? Asal perolehan minimal mengandung satu huruf, benar kan? P, P yang ditekan tapi R ya, nggak nyambung. Ya, yang kedua, di sini kan apa? Meja kerja. Harga satunya 2160 750. 2160 750. Nah, ininya tadi merek tipenya apa? Lalu simpan. Yang ketiga, ini masih kursi kerja juga, berarti kursi besi metal. Oh, di sini ada mereknya padahal ya. Saya ngarang-ngarang juga. Kenapa kursi besi metal lagi ya yang mendekati? Kalau kursi kerja apa kira-kira? Kan nggak ada kursi kerja, nggak ada ya di kodifikasi simaknya. Dan ini juga udah disiapin sebenarnya ya. Cuman nggak melihat aja nih.
Februari 29, Februari 29. Ini juga 29 Februari. Ininya berapa? 1800 800.599. Benar nggak? 1800.599. Ini perolehannya, buktinya ini, terus mereknya ini ya. Baru ngeh kenapa nggak di copy aja di sini. Tadi ngarang-ngarang. Nah, simpan. Nah, ini kan udah ya. Jadi sekaligus ada transaksi koreksi catat, ada juga ada transaksi perolehan lainnya. Jadi koreksi catat untuk menghapus kursi besi metal yang 7 juta, perolehan lainnya itu untuk mencatat 4 aset yang lainnya. 12-13 ini yang kursi besi meja, terus yang 310 ini yang perolehan lainnya. Yang satu lagi mana? Nah, tinggal validasi, tinggal klik aja. Pas. Nah, ini kan ya, ada 4 ya. 305 ini adalah yang koreksi pencatatan tadi. Transaksi 305. Yang aset 309 menghapus kursi besi metal yang nilainya 7 juta. Sementara yang transaksi 112 ini yang berasal dari perolehan lainnya tadi. Ada meja kerja besi 12-13, berarti ada 2 unit. Kursi besi metal 311 sama 310 ini masing-masing 1 unit, harganya juga tadi sudah sesuai. Ini berasal dari yang tadi transaksi perolehan lainnya. Tinggal validasinya dicentang semua, validasi, menunggu. Nah, approvernya klik lihat aja. Nggak usah refresh yang atas ya, ini akan terlalu ngelotnya terlalu banyak kalau refresh yang atas. Oke, sudah muncul, tinggal centang setuju. Nah, kita coba cetak, mudah-mudahan berhasil ya. Ini bulan 2. Nah, ternyata belum bisa Mbak Us. Belum bisa cetak laporan. Jadi tidak dijelaskan. Enggak, cetak laporan. Di sini di aset tetap, cetak, laporan BUMN. Maksudnya mau menjelaskan historis saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang, nanti seperti apa gitu. Tapi ternyata belum bisa. Karena pandu, makanya kan kemarin saya bilang request ke Pak Yusuf, bisa nggak sekalian perbaikan yang ini gitu. Tapi ternyata belum bisa. Jadi begitu teman-teman, transaksi yang tadi pendetailan sebenarnya ada 4 aset, tapi pada saat input interkoneksinya hanya 1. Itu bukan salah, tapi memang mungkin kasusnya Pak Aris mungkin tadi yang ditanyakan kan, bisa jadi. Nggak mungkin kita mendetailkan di komitmen dengan jumlah barang yang sekian ratus gitu. Kan nggak mungkin satu-satu nih. Kasus terjadi juga di Tokyo kemarin kan, karena furnisinya banyak pembeliannya. Jadi mungkin bisa itu digelondongan dulu, nanti dilakukan koreksi catatnya seperti itu. Dibuang dulu, lalu diinput kembali dengan perolehan lainnya. Nah, atas transaksi perolehan lainnya nanti akan ada jurnal yang disesuaikan di GLP nanti. Tapi mungkin nanti aja ya. Kita ini cetak laporan juga nggak bisa, kalau cetak ke situ juga mungkin agak susah ya, belum bisa ditampilkan ternyata. Oke, saya rasa mungkin sampai sini dulu untuk
aplikasi ya. Sebenarnya masih ada beberapa transaksi KDP, terus nanti transfer keluar, transfer masuk, reklas keluar, reklas masuk. Nah, yang memang transaksi keseharian nanti bisa bisa kita simulasikan ya, karena ini udah menjelang jam 4 dan nggak mungkin kalau kita teruskan paling nggak nanti kita jam 6 lagi pulang gitu. Jadi untuk hari ini selesai sampai di sini dulu, kita sambung besok masih ada waktu. Untuk menghabiskan waktu barangkali masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini atau di Zoom, perwakilan silakan. Raise hand. Wih, Mas Isya silakan. Kanbera langsung. Selamat sore Pak Sar. Selamat malam Mas. Udah malam belum sono? Ya udah Pak, udah Udah jam ya. 7. Mantap. Silakan Mas. Pak Sar, mungkin singkat saja Pak, Ya, karena sudah mau pulang juga di sana. Pak, kami kan ada beli kendis 2023 dengan prepaid. Itu nanti menerimakan di 2024-nya di menu perolehan lainnya ya Pak ya? peran lainnya. Udah itu aja. Ya Pak, cuman mau memastikan aja di itu Ya, tuh. jadi itu kan berapa tahun 2023 ya? Berarti termasuk Canberra ya? 2024 tarif terima barangnya, berarti nanti akan ada perolehan lainnya di aset tetap. Ya tadi transaksi perolehan lainnya ya, cuman kan nggak bisa cetak laporan ya, tadi nggak, agak susah menjelaskan juga nih. Ya. Aset tetap mencatat perolehan lainnya sebesar prepaid-nya, Ya. terus nanti di JLP ada yang dijurnal balik ya, prepaid atas apa namanya, pendapatan apa ya pendapatan perolehan lainnya tadi. Di balik jurnal untuk jurnal balik si prepaid-nya gitu. Nanti teknis ininya tes Ya katanya. Pak. Ya. Oke Pak, siap. Ya Makasih Pak. biasanya orang lainnya nanti kan jurnal baliknya Mas Isa lebih paham lah ya, kata Mas itu. Mas itu. Siap Pak Sar, makasih Pak. Oke ya Mas Isa. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada lagi? Raise hand biar langsung muncul ke permukaan atau langsung bertanya. Cukup ya? Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Besok masih ada transaksi-transaksi yang saya yakin teman-teman perlu tahu. Nanti kita coba simulasikan memang transaksi yang untuk keseharian ya, kayak transaksi KDP tadi, karena masih banyak juga yang belum menguasai ya, belum sepenuhnya paham gitu. Jadi nanti seperti apa transaksinya. Baik, kalau tidak ada lagi, untuk sesi hari ini kami cukupkan sampai sini. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian. Kami kembalikan ke Mbak Uswatun, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.